Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa antum wa kullu 'amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, hadirin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu syuruk sambil mengikuti kajian yang berkaitan dengan kitab Al-Kabair. Pada pertemuan yang lalu, atau bulan lalu, kita tidak membahas kitab Kabair walaupun kajiannya tetap ada, tapi kita bahas mengenai problematika seputar Ramadan karena memang masih berada di momen-momen bulan Ramadan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Kabair, yang mana pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada dosa besar yang ke-35, Al-Kabiratul Khamisah wa Thalathun, dosa besar yang ke-35. Di dalam kitab ini Imam Al-Zahabi menyebutkan ada sekitar 76 dosa besar yang beliau sebutkan. Ada 76 dosa besar yang beliau sebutkan. Berarti kalau saat ini kita sudah sampai dosa besar yang ke-35, artinya sudah setengah perjalanan dari kitab ini sudah kita lalui. Nah, dosa besar ke-35 adalah at-ta'allumu lid-dunya wa kitmanil 'ilm. Dosa besar selanjutnya yang ke-35 adalah belajar ilmu untuk tujuan dunia dan menutupi ilmu. Berarti ada dua hal ini. Yang pertama, orang belajar ilmu agama untuk tujuan dunia. Yang kedua, orang yang ditanya dengan suatu keilmuan, kemudian dia tidak menyampaikannya. Nah, orang-orang yang menyembunyikan keilmuan ini sama seperti ulamanya Yahudi. Maka dari itu Imam Al-Zahabi ketika menyebutkan pembahasan ini, beliau mengutip ayat Al-Quran yang mana seharusnya ayat ini turun kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mengetahui dia kebenaran, mengetahui yang hak, tapi dia sembunyikan. Maka Imam Zahabi mengutip ayat yang mana ayat ini ditujukan kepada Yahudi. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menutup, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab mereka. Tapi mereka tutupi, mereka sembunyikan. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka lah termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang laknatnya. Nah, ayat ini sebenarnya bukan diturunkan kepada
ulama-ulama muslimin enggak, tapi ini ditujukan kepada ulama-ulama Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya. Nah, artinya Imam Al-Zahabi seakan-akan ingin menyamakan antara ulama kaum muslimin dengan ulama Yahudi kalau mereka menutupi atau menyembunyikan keilmuan. Ya. Dan dalam hadis yang lain, Imam Zahabi juga menukilkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia sembunyikan, tidak dia sampaikan, ulbima yawmal qiyamati bilijamin minnar. Maka dari kiamat nanti itu mulutnya akan dikekang dengan tali kekang dari neraka. Ya. Ketika ada seseorang nanya mengenai satu permasalahan, dia tahu jawabannya, tapi tidak ada tahu. Ya. Maka ini termasuk dalam hadis tersebut. Kecuali kalau memang orang tersebut belum layak untuk mengetahuinya, itu berbeda. Nah, karena dalam belajar ilmu itu kan ada tahapannya. Nanti misalnya penuntut ilmu pemula, ya berarti kitab yang dikaji ya kitab-kitab dasar. Maksudnya orang belajar tajwid misalnya, belajar makharijul huruf dulu. Dan jangan sampai orang baru belajar makharijul huruf udah nanya mengenai qiraat sab'ah. Nah, ini ketinggian, ya. Nah, ini boleh kita tutup. Misalnya ada orang nanya, bagaimana bacaan Imam Qalun misalnya. Ya, ini masih belajar makharijul huruf dan tanya terlalu tinggi. Ini boleh untuk tidak kita sampaikan terlebih dahulu. Karena ulama mengatakan orang yang masih pemula dalam ilmu itu tidak disampaikan perkara-perkara yang berat. Karena makanan untuk orang pemula yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam hal ini tidak termasuk orang penuntut ilmuwan, enggak. Ya, misalnya orang baru belajar bab taharah, baru balik, sudah nanya bagaimana tentang perceraian misalnya, itu masih terlalu jauh, ya. Maka yang dijelaskan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, kalau orang tanya hal-hal yang belum layak untuk dia ketahui, maka itu tidak termasuk dalam hadis ini, ya, tidak termasuk dalam hadis ini. Ya. Nah, kemudian orang yang belajar ilmu agama dengan tujuan untuk mencari keduniaan, dan keduniaan di sini bukan hanya materi, ya, bukan hanya harta, enggak, tapi popularitas itu bagian dari keduniaan. Follower kalau sekarang itu bagian dari keduniaan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, tapi tujuannya bukan untuk Allah, ya, untuk hal-hal yang lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ilmu tersebut digunakan untuk mencari ridha Allah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Akan tetapi dia menuntut ilmu tersebut untuk tujuan-tujuan keduniaan. Apakah itu harta, ataukah itu popularitas, follower dan sebagainya. Dia buat konten, misalnya konten agama dengan tujuan bukan karena Allah, untuk mendapatkan keduniaan misalnya. Maka ini masuk dalam di sini. Berbeda halnya kalau dia dari awal niatnya memang untuk menyebarkan ilmu. Oh, ternyata banyak followernya. Nah, itu lain ceritanya. Ketika bukan tujuan itu, bukan tujuan dia, tapi Allah sendiri yang mengangkat derajatnya. Nah, ini yang disebutkan hadis ini adalah memang niat awalnya itu untuk mendapatkan popularitas, follower misalnya. Nah, ini termasuk dalam hadis ini. Nah, apa ancamannya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat nanti orang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Karena bau surga itu akan tercium dengan jarak 500 tahun perjalanan. Itu sudah tercium bau surga.
Ada sebagian orang dia tidak langsung masuk surga atau tidak masuk surga dulu, ya, tapi dia sudah bisa mencium bau surga. Nah, ada sebagian orang yang akan masuk surga, bau surga pun tidak bisa dia cium. Ya. Kemudian Imam Al-Zahabi juga mengutip hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Au tumaru bihi sufaha, atau untuk berdebat dengan orang yang bodoh. Enggak, bukan ilmu, bukan itu tujuan ilmu. Wal yatahizu bihil majalis, atau dengan tujuan orang-orang berada di majelis itu akan mengagungkannya, menarik perhatian orang-orang yang berada di majelis. Nah, kalau orang tujuan untuk ilmu untuk hal ini, apa kata Nabi? Faman fa'ala dzalik fannar nar. Dan barang siapa yang untuk ilmu, ya, dengan tujuan yang disebutkan tadi, ingin berdebat dengan ingin berbangga-bangga di hadapan para ulama, untuk berdebat dengan orang yang bodoh, ya. Semua orang didebat sama dia, atau untuk menarik perhatian orang lain. Maka Nabi menyebutkan barang siapa yang ditipu dengan tujuan ini, fannar, maka baginya neraka. Jadi ancamannya keras, ya, bagi orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya niatnya itu bukan untuk Allah. Ya. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, jadi senantiasa Nabi ucapkan, ya, apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya, makanya dizikir bagi petang itu dikutip doa ini. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya. Itu Nabi sering mengucapkan doa ini. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sahabat Ibnu Mas'ud, ya, beliau pernah mengatakan, man ta'allama 'ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu al-'ilmu illa kibran. Barang siapa yang belajar suatu keilmuan, barang siapa yang belajar ilmu walam ya'mal bihi, kemudian tidak diamalkan, ya, hanya untuk sekedar wawasan saja. Oh, ternyata begitu yang punya, itu dia tidak diamalkan. Ketika berhadapan dengan amalan tersebut, dia tidak amalkan. Maka kata Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, lam yazidhul 'ilmu illa kibran. Maka tidak akan menambah bagi dia keilmuan kecuali kesombongan. Ilmu yang didapatkan itu akan membuat dia jadi sombong. Jadi kalau ilmu yang ada tidak diamalkan. Makanya ada dua ayat dalam Al-Quran yang menjadi peringatan keras, ya, bagi para penyampai agama, ustaz, kiai dan sebagainya. Ada dua dalam Al-Quran. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang beriman, kenapa engkau menyampaikan apa yang tidak engkau amalkan? Ya. Kemudian ayat yang kedua, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Nah, kenapa engkau memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri? Ya. Sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri. Maka di hari kiamat nanti, ya, di hari kiamat nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yuja'u bil 'alimi su' yaumil qiyamah. Jadi di hari kiamat ulama su akan dihadirkan di hari kiamat, fa yuqdafu fi jahannam, kemudian digiring ke neraka jahannam.
fayaduru biqardihi kama yaduru al-himar birraha. Jadi zaman dahulu itu untuk giling gandum, ini batu besar, ya, ini ada semacam kayu itu. Ini ada himar. Himar itu dipukul supaya dia berputar. Ya, sehingga kalau himar ini berputar, keledai ini berputar, maka gandum yang ada di dalam batu besar akan hancur. Itu dulu. Nah, Nabi menyebutkan nanti di hari kiamat ulama su akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian dia akan mengelilingi batu sebagaimana himar mengelilinginya. Kalau himar tadi, keledai tadi dia menggunakan kayu, ya. Kalau ini ususnya dia pegang. Nah, disebutkan Allah gimana gambarannya. Jadi ulama masuk dia di neraka jahanam, dia mengelilingi batu besar dengan memegang ususnya, batu ususnya keluar. Karena yadul himar birraha, ya. Nah, orang-orang yang dulu ketika di dunia dia nasihati, orang yang dulu ketika di dunia dia ajarkan agama, maka mereka heran melihat seorang alim ini. Bukankah dia itu yang mengajarkan kita agama? Bukankah itu ustaz yang isi pengajian tempat kita? Tapi kenapa kita berada di surga, dia malah berada di neraka? Sehingga orang yang bertanya, ya wailah, bima laqita hada, wahai fulan, apa terjadi padamu? Kenapa kondisimu seperti ini? Wa inna ma ihtadaina bika, bukankah kami ini dapat ini gara-gara kamu? Kami ini hijrah gara-gara mendengarkan kajian. Kenapa kami berada di surga dan kamu kenapa berada di neraka? Apa kata alim ini? Kuntu khalifakum ila ma anhaakum anhu. Jadi ketika di dunia saya ini melakukan apa yang saya larang kepada kalian. Untuk orang lain dia ini haram tidak melakukannya. Amalkan, tapi dia tidak mengamalkannya. Inilah maksud dalam ayat tadi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah kau mengajak orang lain kepada kebaikan sedangkan kau melupakan dirimu sendiri? Makanya Allah sebutkan kabura maqtan 'inda Allah. Sungguh besar dosa di sisi Allah orang yang menyampaikan apa yang tidak diamalkan. Ini yang berat, ya. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang mau sampaikan, mau amalkan atau tidak? Kalau kita amalkan apa yang kita sampaikan, maka selamatlah. Kalau tidak, ini berbahaya. Jadi mengenai meluruskannya dalam bentuk ilmu, ya, meluruskannya dalam bentuk ilmu. Ya, sampai ada niat-niat seperti disampaikan tadi untuk berdebat dengan para ulama, atau untuk dikatakan orang alim, atau untuk menarik perhatian orang lain. Nah, niatnya seperti itu harus dijaga, harus dihilangkan. Karena setan itu dia tidak akan membiarkan seorang hamba ini melanggar ke surga, enggak. Dia akan goda di sana. Dan itu sumpahnya setan. Sumpahnya setan. Ketika dia dilaknat, maka apa yang diminta kepada Allah itu ditangguhkan. Itu apa? Untuk menggoda semua hamba-hamba Allah. Dan Allah biarkan, silakan. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas kata Allah. Itu tidak bisa menggoda. Makanya setan itu akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin awalnya kita dulu di masjid itu ikhlas karena Allah. Tapi setan dulu berusaha merusaknya. Ya, ketika dia sudah rusak, sudah selesai. Ya. Oke. Kemudian dosa besar berikutnya yang ke-36 adalah al-kabiratus sadisah wa thalathun. Dosa besar yang ke-36 adalah al-mannan. Ini juga sering terjadi pada kita. Ya. Al-mannan. Al-mannan itu orang yang mungkin kebaikannya, orang yang mungkin pemberiannya. Mungkin kita punya keluarga yang kita biayai, misalnya biaya kuliah kita biayai pendidikannya, ada keponakan yang kita biayai mondoknya,
Nah, suatu saat ketika dia minta tolong pada anak tersebut, dia tidak mau. Kita suruh dia nggak mau. Saking keselnya akhirnya kita mengeluarkan kata-kata rugi saya membayar kamu. Gitu. Ya. Kamu tuh saya bayar itu rugi kebaikannya. Ini hilang semua pahala. Dan tidak hanya hilang pahalanya, ini termasuk dosa besar. Karena Imam Al-Zahabi menyebutkan orang-orang yang mungkin kebaikannya itu salah satu dari dosa besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahnya dengan menyebut-nyebut mungkin kebaikan tersebut, mungkin infak tersebut, mungkin bantuan tersebut. Karena hal itu akan menyakitkan orang yang menerimanya. Ya. Saya punya teman, dia itu murid sih. Saya punya murid. Dia direktur salah satu perusahaan. Jadi adik-adik dia itu dia yang biayai. Adiknya sekolah di Jerman, itu dia yang biayai. Nah, bahkan satu perusahaan itu lagi ngaji. Antara dia dan adiknya itu terjadi cekcok. Maka kakaknya ini mengingatkan kembali apa yang pernah dia berikan kepadanya. Kamu ingat ya, dulu yang sekolahkan kamu itu saya. Dulu nama kamu saya. Nah, adiknya gitu, kata dia, bang, yang mungkin kebaikan bang, ya, nanti pahala bang hilang. Nah, murid saya ini udah mulai takut dia. Saya udah bantu dia banyak, tapi pahalanya nggak ada. Ketika ngaji dia tanya, Ustaz, apakah benar kata adik saya itu? Kalau saya mungkin kebaikan pernah saya berikan itu hilang pahalanya. Saya katakan benar Pak. Allah sebutkan Al-Quran kan, la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Janganlah engkau mengukir kebaikanmu, ya, karena itu akan menyakitkan orang yang menerimanya. Ya. Jadi kalau kita sudah berikan ya sudah, karena apa yang kita berikan kepada dia itu sebenarnya titipan Allah, bukan punya kita. Kita hanya sebagai sopir. Kita punya majikan. Fulan, tolong antarkan uang ini kepada si Fulan misalnya. Kita bawa ke sana. Ketika setelah kita berikan kepada dia, itu bukan uang kita, tapi uang majikannya. Begitulah seharusnya kita ketika bantu orang lain. Kita bantu orang lain, maka kita mengingat, oh itu memang rezeki si Fulan, itu Allah titipkan melalui saya. Ini untuk menjaga keikhlasan. Kalau kita menganggap ini kebaikan kita, ini kebaikan saya, ya, ini saya sudah usaha keras yang malam, maka saya bantu kamu ini karena kebaikan saya. Ini kalau orang yang seperti ini, itu sangat mudah bagi syaitan untuk merusak niatnya, ya, untuk merusak niatnya. Jadi setan yang pertama ketika kita ingin bersedekah, yang pertama adalah memberikan rasa takut dalam diri kita, takut miskin. Jangan bersedekah itu tidak ada uang lain. Kalau ini lulus, ya, misalnya enggak, saya mau sedekah. Pokoknya sedekah itu Nabi bersabda, mana qasa min malin sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta orang bersedekah. Siapa bersedekah? Ketika kita bersedekah, berarti setan gagal menggoda. Itu dia tidak berhenti di situ, berusaha merusak niat kita. Oh, dia sudah bersedekah. Bagaimana mencari celah agar dia timbul rasa sedikit ingin dipuji oleh orang yang ahli sedekah. Maka dia datang kepada pengurus masjid, nanti tolong umumkan nama saya sudah bersedekah kepada sekian-sekian. Ya. Nah, kalau ini diumumkan, kemudian timbul dalam dirinya rasa ria, nah, sudah selesai tinggal para sedekah. Makanya ulama menyebutkan ketika kita beramal itu luruskannya, mau beramal luruskannya. Kemudian sedang beramal, luruskannya. Setelah beramal, luruskannya. Karena setan berusaha untuk merusak niat seorang hamba. Karena kalau niat sudah rusak, udah pahala nggak perlu capek-capek setan mudanya sudah selesai pahalanya. Hilang pahalanya kalau niatnya sudah rusak. Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah ada 3 golongan kata Nabi. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan orang tersebut. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepadanya.
tidak diajak bicara, tidak dengerin. Wah, ini berat ya. Di hari kiamat kita butuh ampunan Allah, tapi Allah tidak ngajak kita bicara, tidak ajak dengerin. Kita saja kalau berada di rumah, ya. Saya pernah ada anak itu ketika melakukan kesalahan, saya diamin aja, nggak saya tegur, nggak apa-apa. Dia akhirnya dia merasa bersalah, ngomong ke ibunya, ya kenapa Adi nggak ajak saya ngomongan? Kok adik diajak bercanda? Jadi merasa, ya itu baru sehari. Nah, maka Allah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita butuh ampunannya di hari kiamat. Maka Nabi menyebutkan ada 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengan orang tersebut, tidak akan dilirik. Ya, bukan hanya tidak diajak bicara, tidak dilirik, tidak diperhatikan. Wala yuzakihim, dan tidak dibersihkan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Yang pertama, golongan pertama adalah al-musbil izar. Ya, orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki. Ya, orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua, al-mannan, orang yang mungkin pemberiannya. Ini tidak akan Allah lihat nanti di hari kiamat, tidak akan Allah ajak bicara, dan tidak akan Allah bersihkan dia. Kemudian yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Ini paling banyak terjadi. Pedagang yang suka bersumpah dengan sumpah palsu. Ya. Pedagang yang suka mengubah sumpah palsu. Kalau Bapak pergi ke pasar, kemudian beli jeruk di sana, nanya Pak berapa harga jeruk sekilo? Oh harganya 30.000. Kita minta kurang 2 kilo 50 Pak ya. Apa kata dia? Ini beli saja nggak cukup Pak. Ya, ini Allah beli saja nggak cukup. Saya dulu ketika di Aceh itu orang tua saya jual buah, maka saya tahu itu berapa modal buahnya. Jadi buah-buahan itu nggak mungkin dia kalau dijualnya 30.000 pasti harganya setengah dari harga jual. Bisa jadi harganya 10.000, ya. Tidak mungkin harga jualnya 30.000 dia belinya 20.000, nggak mungkin. Pasti di setengah dari harga jual itu buah. Maka saya sampaikan, Bu, Ibu nggak usah bersumpah, nggak usah berdusta. Nggak mungkin orang jual-jual cuma ngambil 2.000 keuntungan, nggak mungkin. Karena risikonya berat buah itu. Tapi dia tetap enggak, benar saya cuma ambil 2.000 aja. Karena nggak mungkin itu. Ya. Nah ini berbahaya. Kalau kita tidak bisa memberikan penawaran tersebut, ya sudah bilang aja, mohon maaf nggak bisa, nggak usah berdusta. Ini paling banyak dilakukan oleh para pedagang. Nah, makanya kalau di zaman Umar bin Khattab, kalau ketemu orang seperti ini, ya sudah nggak boleh berdagang lagi. Dipukulkan Umar itu kemana-mana pegang tongkat. Itu biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Itu di waktu duha, beliau keliling pasar. Beliau dengar transaksi rakyatnya. Kalau ada transaksi tidak sesuai syariah, langsung ke masjid dulu, belajar dulu. Ya, sampai ucapan Umar terkenal, la yabi' fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Gak boleh orang jualan di tempat kami ini kecuali dia sudah hafal fikih muamalah, agar tidak terjebak dalam riba, tidak terjebak dalam penipuan, kebohongan dan sebagainya. Maka pedagang-pedagang di zaman Umar itu alim-alim semua. Minimal dia tahu mengenai hukum jual beli. Kalau nggak tahu udah suruh ke masjid dulu, belajar dulu. Nanti kalau udah bisa baru berdagang lagi. Itu di zaman Umar. Ya. Itu dosa besar yang ke-36. Nah, kemudian dosa besar selanjutnya yang ke-37, al-kadzibu bil qadar. Ya. Orang yang mendustakan takdir. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Zahabi mengutip hadis riwayat Imam Bukhari Muslim,
Ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa itu rukun iman. Ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama an-tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Dan yang kedua wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul, wal ba'thi ba'dal maut, beriman pada hari kebangkitan, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Nah, ulama mengatakan mendustakan takdir ini dosa besar yang bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ya. Orang yang menolak takdir, nah, makanya ada istilah mazhab qadariyah dalam bab akidah itu ada. Mereka itu menolak takdir. Ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan itu hasil kerja keras kita, tidak ada campur tangan Allah. Ya. Jadi mereka menolak takdir. Nah, takdir ini ada dua, ya. Yang pertama, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini takdir yang tidak akan berubah untuk selamanya. Ada empat takdir. Ya. Yang pertama, takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun tidak tahu takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Hanya Allah yang tahu. Ya. Dan inilah takdir yang tidak berubah. Ini yang tetap. Nah, yang kedua, takdir yang ada di tangan malaikat. Ya, takdir yang ada di tangan malaikat. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis Arba'in, ya, yang dikutip oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Ketika seseorang sudah berusia 4 bulan, ya, maka ada 4 hal, ya, yang dituliskan takdir untuknya. Yang pertama jodohnya, kemudian kematiannya, rezekinya, dan nasibnya. Nah, takdir tangan malaikat ini ada kemungkinan bisa berubah. Ya, ada kemungkinan bisa berubah. Nah, salah satu yang berubah takdir, ada beberapa amalan yang bisa berubah takdir. Yang masuk berubah takdir sebenarnya takdir yang ada di tangan malaikat. Karena takdirnya di Lauhul Mahfuz, malaikat juga tahu apa namanya keputusan Allah mengenai sekolah di Lauhul Mahfuz, itu malaikat tidak tahu. Nah, yang bisa berubah takdir yang ada di tangan malaikat. Itu yang bisa yang bisa berubah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita ada beberapa amalan yang bisa merubah takdir. Di antaranya yang pertama doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la turaddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya kenapa di malam 10 hari terakhir yang berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar, kita disuruh memperbanyak doa. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan takdir tahunan. Ya, bagaimana nasib kita setahun ke depan itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Makanya di malam Lailatul Qadar itu dianjurkan oleh untuk perbanyak doa, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena pada malam tersebut Allah menetapkan takdir tahunan untuk hambanya. Nah, kalau malam itu kita berdoa kepada Allah dan sungguh-sungguh doa agar nasib kita jauh lebih baik di tahun berikutnya, Allah akan kabulkan Allah takdir tersebut di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan itu takdir yang ada di tangan malaikat. Jadi yang pertama yang bisa merubah takdir adalah doa. Ya, doa. Kemudian yang kedua, silaturahim. Ya, silaturahim. Ini juga bisa merubah takdir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba
Ayu bisatala fi rizqihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diperbanyak rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan usianya. Apa kata Nabi? Fal yasil rahimah. Maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Nah, padahal rezeki dan ajal itu sudah ditentukan ketika seseorang berusia 4 bulan. Ajalnya kapan, rezekinya kapan, ketika dia umur, itu sudah ditentukan 4 takdir tersebut. Sebelumnya disebutkan dalam hadis arba'in. Nah, orang yang berdoa dan melakukan silaturahim itu bisa berubah takdirnya. Misalnya, dia tertulis ketika ditiupkan ruh itu usianya misalnya 60 tahun. 60 tahun. Nah, seiring berjalan waktu dia menyambung silaturahim, maka akan Allah ubah takdirnya menjadi 65 tahun. Dan perubahan takdir tersebut itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bahwa si fulan awalnya usianya 60 tahun, nanti dia akan banyak menyambung silaturahim, maka Allah akan ubah takdirnya jadi ya. Peristiwa ini semua itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Itu malaikat nggak tahu. Ya, malaikat nggak tahu. Makanya ulama menyebutkan takdir yang bisa dirubah hanya di tangan malaikat, tidak di Lauhul Mahfuz. Nah, karena di Lauhul Mahfuz nggak ada yang tahu bagaimana nasib kita, takdir kita, maka kita untuk memperbanyak doa kepada Allah untuk mendapatkan takdir atau nasib yang baik. Ya, bukan berarti saya kalau sudah ditakdir oleh Allah jadi penghuni neraka ya sudah, makin bisa sholat. Enggak seperti itu. Inilah yang jadi pertanyaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kami wahai Rasulullah, kan seseorang itu sudah ada takdirnya masing-masing. Apakah dia penghuni surga sudah ada takdirnya? Apakah dia penghuni neraka sudah ada takdirnya? Apakah kita nggak mau beramal wahai Rasul? Tahu enggak, kata Nabi. Enggak. Wa kullu yassar liman khuliqa. Seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau orang yang diciptakan sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amal-amal agama. Dan kalau orang yang diciptakan untuk penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Nah, makanya dengan seseorang beramal itu sudah berikhtiar ya untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita dengan tahu belajar takdir ya sudahlah, kalau sudah ditentukan seperti ini. Kita kan tidak tahu apa keputusan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita sudah tahu saya tercatat dalam Mahfuz itu sebagai penghuni neraka, ya sudah nggak usah sholat lagi karena memang pasti penghuni neraka. Masalahnya kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah 'aqul. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan masuk surga orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mukadzibun bil qadar. Dan juga tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Wala mudhinul khamar. Dan orang yang senantiasa minum khamar. Ya. Al-qadariyatu majusun hadil ummah. Jadi orang yang berpaham qadariyah itu majusinya umat ini, benar. Fa in maridu fala ta'udu. Nah, kalau dia sakit, orang mendustakan takdir ini sakit, fala ta'udu, kata Nabi, jangan jemput dia. Wa in matu fala tashhaduhu. Kalau dia mati maka jangan disaksikan jenazahnya. Ini orang yang mendustakan takdir. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah sampai di sini. Jadi pada pagi hari ini kita sudah bahas 3 dosa besar. Yang pertama, menuntut ilmu dengan tujuan bukan karena Allah, tapi untuk mencari
keduniaan, apakah itu popularitas, harta dan sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang mungkin kebaikannya, dia sudah membantu orang lain, dan dia ungkit bantuan dia tersebut. Ini di samping menghilangkan pahalanya juga termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir. Orang mendustakan takdir. Baik hadirin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri dari tiga dosa besar yang kita bahas pada hari ini. Pada pertanyaan, satu tidak pertanyaan silakan. Jadi Bapak apa sekalian? Ya silakan. Ya, kalau bisa saja, kalau tak saya tidak bisa. Dan kita lagi bahkan ada yang serat di atas serat, tapi pahala yang sama dengan yang di atas yang di bawah. Apakah sama pahala orang yang sholat di atas sama sholat di bawah? Orang yang sholat di bawah karena ada uzur kan? Orang nggak sanggup ke atas karena faktor usia, dia sholat di bawah. Ya, insya Allah sama pahalanya. Kecuali kalau memang dia kuat fisiknya, dia sholat di bawah, itu baru berbeda. Karena yang makin dekat dengan imam itu makin besar pahalanya. Ya, sholat pertama, sholat kedua terus, dan itu aturan dalam sholat berjamaah. Makanya Nabi menyebutkan sholat yang paling baik bagi laki adalah sholat pertama, sholat terdepan, yang paling dekat dengan imam. Ya. Nah, orang yang sholat di bawah, walaupun dia sejajar dengan sholat yang pertama, itu tentu berbeda pahalanya. Ya. Kecuali kalau bapak punya uzur. Ya, di Pak Hafiz malam nggak bisa naik sholat isya di atas, ya karena uzurnya. Beliau naik sini karena ada kajian, ya Pak Hafiznya, ada kajian beliau naik sini. Nah, semalam sholat di bawah itu nggak masalah, karena ada uzur, ya karena uzur. Sholat sama pahala dengan orang yang sholat di atas, kalau ada uzur, ya. Oke. Ini pula bagus di atas kan, ada cahaya lebih nyaman, asik dan sebagainya. Itu bapak yang sering nanya mana? Oh iya, assalamualaikum. Sehat kan? Oh bukannya? Oh, kemana pak itu? Sakit. Siapa namanya Pak Adana? Pak Anam ya. Oh, biasa beliau di situ. Maka kalau nggak ada beliau, nggak ada yang bertanya. Paling sakit. Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.